Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai perencanaan wilayah Kampung Lengkong Nyai dari Tangerang. Selanjutnya. Untuk anggota kelompoknya sendiri, pertama ada Leo Perdana, saya sendiri Vivana Nadinta, Adi, Sarasara Sabila, dan Etna Lagute. Selanjutnya akan langsung ke bagian pembahasan. Di sini kita akan membahas mengenai pembagian ruang, penentuan fasilitas utilitas, sistem drainase, penerapan green design, sistem sirkulasi, penerapan retaining wall, identitas serta bagaimana kondisi tapak, serta kondisi biofisik Kampung Lengkong Nyai. Selanjutnya langsung ke pembahasan pertama. Saya persilakan pada teman saya. Oke, untuk pembahasan pertama ini yaitu mengenai pembagian ruang. Sebelum itu, pembagian ruang pada di Kampung Kiai Lengkong ini, itu tuh bisa dilihat dari 3 zaman. Pertama kita lihat dulu dari abad 17 sampai 18 yang dimana ini pada zaman Kesultanan Banten kalau nggak salah, yaitu di mana kampung ini masih berupa pesantren. Jadi bisa dilihat sendiri untuk wilayah pemukiman tuh masih acak, masih ada di sekitar situ, dan wilayah hutan sekitarnya tuh hutan bambu dan semak belukar tuh masih luas banget gitu kan. Lalu di situ juga udah ada pemakaman juga, area pemakaman. Nah, pada ruang ini masih sederhana ya, masih sesederhana itu waktu pada zaman di mana kampung ini masih berupa pesantren. Lalu masuki abad 19 sampai 20 mulai banyak yang tinggal di kampung ini, sehingga bisa dilihat pemukiman itu makin meluas. Lalu karena makin meluas ini dibutuhkanlah sumber pangan yang bisa mencukupi, makanya pada di wilayah barat itu ada lahan pertanian juga, dan hutan pun makin surut gitu kan, makin kecil, cuman berupa yang tadinya masih luas, akhirnya masih jadi tinggal kecil itu. Selain itu pada zaman ini juga pemakaman tuh mulai diperluas juga, yang dimana tadinya cuma di satu area jadi ada 2 area. Nah, setelah abad 20, setelah memasuki abad 20 lewat dari abad 20 tuh seiring berkembangnya zaman juga makin banyak warga yang masuk ke sana, yang menyebabkan pemukiman yang masih wilayah pemukiman tuh makin diperluas lagi, yang akhirnya menyebabkan lahan pertanian yang tadinya ada di sebelah barat itu mulai terkikis, dan wilayah hutan pun mulai tinggal sedikit gitu kan. Jadi udah mulai sedikit parah kan, bisa dilihat di yang hijau ini udah mulai sedikit parah. Sementara pemakaman itu masih sama wilayah pemakamannya, areanya. Dan kalau nggak salah pada zaman ini juga pemakaman ini juga udah dinobatkan menjadi makam pahlawan. Paling itu untuk pembagiannya. Lanjut. Nah, ini berupa fasilitas dan utilitas. Kan setelah dilihat kan bisa dilihat dari 3 zaman. Jadi ini berpengaruh juga kepada fasilitas dan utilitas yang ada. Yaitu pada awal itu Sungai Cisadane dan Sungai Cipicung yang ada di sekitar kampung itu menjadi sumber air. Lalu hutan sekitar pun dimanfaatkan juga untuk mencari pangan dan sumber sandang juga. Lalu dibangunnya masjid dan musola itu menjadi tempat ibadah, serta kompleks pemakaman yang dimana itu untuk tempat pemakaman kan. Lalu pada memasuki 1920 mulai agak sedikit perubahan, yang dimana mulai ada lahan pertanian juga di sana, yang dimana tuh menjadi sumber pangan gitu kan. Hasil pangannya itu kan untuk memenuhi kebutuhan yang makin tinggi, serta dibangun juga madrasah dan majelis taklim yang dimana itu bisa menjadi sumber pendidikan kan, ilmu, mencari ilmu. Lalu setelah abad 20 itu mulai perubahan lagi gitu, di mana karena lahan pertanian yang mulai sedikit gitu kan, mulai terkikis dan hampir
udah nggak ada gitu. Untuk sekarang itu tuh jadinya untuk sumber makanan kalau nggak salah itu yang saya baca di sumber itu ada beberapa rumah yang masih memanfaatkan perkebunan gitu. Jadi perkebunan warga. Jadi lebih ke pribadi sih sempatnya, tapi itu bisa menjadi salah satu hasil pangan. Udah gitu sumber air pun mulai berkurang karena yang di mana tadinya Sungai Cisadane dan Sungai Cipicung itu sudah tidak mengalir. Jadi sumber air pun hanya dari Sungai Cisadane untuk yang alami. Mungkin sisanya untuk mencukupinya bisa melalui PDAM atau yang lainnya kan. Lalu di kompleks pemakaman juga kan itu menjadi objek penting karena sudah menjadi makam pahlawan. Rumah-rumah pun yang di mana tadinya masih berupa rumah-rumah tradisional mulai berubah menjadi rumah-rumah modern. Lalu fasilitas seperti masjid dan lain-lain itu mulai dikembangkan lagi gitu. Mulai berkembang lah intinya. Mungkin itu aja dari fasilitas-fasilitas. Bisa selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya ada sistem drainase. Untuk sistem drainase dari Kampung Lengkong Kiai ini memiliki sistem drainase terbuka, yaitu Sungai Cisadane yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Untuk sistem drainase terbuka ini termasuk ke dalam sistem drainase alamiah atau natural drainage. Drainase yang terbentuk secara alami ini tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Lalu selain itu, sistem drainase dari Kampung Lengkongnya ini memiliki jenis tanah latosol. Nah, tanah latosol ini memiliki keunggulan, jadi dimanfaatkan sebagai area persawahan. Nah, sifat yang menonjol dari tanah latosol ini memiliki keadaan granular di saat memiliki kelembapan tertentu. Jadi keadaan itu merangsang drainase dalam yang sangat baik. Selanjutnya, bisa dilihat juga dari hidroksida dari tanah latosol itu tidak memiliki sifat plastisitas atau kohesi yang menjadi ciri dari silikat daerah sedang. Sehingga karena tanahnya jenisnya tanah latosol, memungkinkan terjadinya sistem drainase yang sangat baik pada saat terjadi hujan lebat. Bisa selanjutnya. Selanjutnya ada konsep green design. Untuk konsep green design sendiri dikedepankan mengenai penghematan energi, lalu mengadakan banyak bukaan, pemakaian air limbah yang dimanfaatkan dengan baik, lalu menggunakan material-material yang nyaman dan aman, serta tidak beracun, dan memperbanyak area hijau sebisa mungkin. Untuk konsep green design di wilayah ini sendiri didasarkan pada fungsi-fungsi vegetasi pada masing-masing ruang. Pada area pemakaman diaplikasikan vegetasi dengan fungsi peneduh dan penunjang estetika, lalu di permukiman diaplikasikan vegetasi dengan fungsi peneduh, penunjang estetika, tanaman obat, dan tanaman penghasil buah. Lalu pada petak lahan kebun yang terletak di pemukiman inti diaplikasikan tanaman sayur dan buah untuk konsumsi penduduk, dan pada sekeliling kampung dibatasi dengan vegetasi riparian yang berfungsi untuk mengkonversasi tanah dan air. Selain itu juga dilakukan budidaya tanaman lokal yang menjadi identitas suatu daerah tersebut. Bisa selanjutnya. Ini untuk pola-pola ruangnya dari pemukiman dibagi dua menjadi pekarangan dan petak lahan kebun. Untuk fungsi vegetasinya bisa dilihat sendiri. Lalu untuk area pemakaman dan batas kampung yang tadi telah dijelaskan sebelumnya itu dibatasi oleh vegetasi riparian. Bisa selanjutnya. Ini untuk peta dari vegetasinya tersebut bisa dilihat di sini sepanjang di sekeliling batas-batas tapak itu dibatasi dengan vegetasi riparian, lalu di pertengahan di perkampungan inti terdapat kebun buah penduduk yang dimanfaatkan sebagai kebun buah lokal. Lalu selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah sistem sirkulasi. Jadi di gambar yang sebelah kiri ini adalah sistem sirkulasi pada abad 19 sampai 20, di mana akses keluar masuknya itu ada di sebelah barat dan juga utara dari Kampung Lengkong Kiai. Nah, akses yang di utara ini adalah untuk menghubungkan Kampung Lengkong Kiai dengan Sungai Cisadane, karena pada masa ini Sungai Cisadane masih dijadikan tempat untuk transportasi untuk orang dan barang. Lalu untuk yang warna merah ini adalah sirkulasi primer atau jalan besar yang bisa dilewati oleh kendaraan. Lalu yang lainnya ini adalah jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh manusia.
Lalu yang di sebelah kanan ini adalah gambar dari sistem sirkulasi yang sekarang, di mana jalanan itu udah cukup besar, jadi bisa dilewati oleh kendaraan, dan juga ada jalan setapak yang untuk menghubungkan objek di dalam satu ruang maupun antar ruang. Yang selanjutnya adalah konsep sirkulasi, dibagi menjadi 4 area, di mana yang pertama itu ada pemukiman penyangga, lalu adalah hutan bambu, ada pemukiman inti, dan juga area pemakaman. Di mana keempat area ini dihubungkan dengan jalan utama, dan antar objek dalam suatu area dihubungkan dengan jalan setapak maupun antar area. Rencana sirkulasi dikembangkan mengikuti pengembangan sirkulasi sebelumnya dengan membagi jalur sirkulasi menjadi 2, yaitu jalan utama dan jalan setapak. Yang pertama, jalan utama merupakan jalan yang menghubungkan pemukiman inti dan pemukiman penyangga. Jalan ini juga merupakan batas fisik antara pemukiman inti dan area pemakaman. Akses keluar masuk kampung berada pada ujung jalan utama di bagian timur dan barat. Yang kedua, jalan setapak yang merupakan jalur pejalan kaki terdapat pada masing-masing ruang dan menghubungkan objek-objek penting di dalamnya. Jalan ini juga menghubungkan ruang-ruang yang letaknya berdekatan. Pada pemukiman ini, pada permukiman inti, jalan setapak berbentuk organik dan berpusat pada masjid. Sedangkan pada pemukiman penyangga, jalan setapak berbentuk grid. Pada area pemakaman, jalan setapak berpusat pada bangunan makam Raden Arya Wongsakara. Oke, ini adalah gambar dari perencanaan sistem sirkulasi di Kampung Lengkong Pudai, di mana itu adalah sirkulasi utama, yang kuning itu adalah sistem sirkulasi sekunder, dan sisanya yang ada di antar objek itu adalah jalan setapak. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai retaining wall. Retaining wall sebenarnya adalah suatu dinding penahan suatu bangunan yang berfungsi untuk menahan tanah dan memberikan stabilitas pada lereng. Memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menahan gaya tekanan lateral tanah aktif, kemudian lateral air, dan memproteksi terjadinya rebesan air atau seepage. Lanjut. Berikut merupakan jenis-jenis retaining wall yang sering kita jumpai. Yang pertama ada gravity walls, yang mengandalkan bobot massa dari bahan konstruksinya. Kemudian ada cantilever, yang mengandalkan daya jepit atau fix pada dasar tubuh strukturnya. Lanjut. Jenis lainnya ada anchored retaining wall yang mengandalkan kabel dan jangkar untuk menahan dinding penahannya. Kemudian ada tipe turap atau peeling wall yang dimana mengandalkan tahanan jepit pada kedalaman yang ditancapkan menggunakan alat berat seperti itu. Lanjut. Dan yang terakhir ada dinding penahan bronjong atau gabion. Ini menggunakan kumpulan balok-balok dan yang disusun. Kemudian untuk dinding ini sangat bagus untuk menyerap atau diterapkan pada pinggiran sungai atau air seperti itu. Lanjut. Baik, berikut merupakan kasus pada tapak, di mana pada bagian yang ditandai panah berwarna kuning, di mana jalan lebih rendah dibandingkan tapak sekitarnya, sehingga dibutuhkan retaining wall untuk menahan struktur bangunan yang ada pada sekitar jalan. Lanjut. Baik, bisa dilihat di sini beberapa retaining wall yang ada pada tapak, di mana sebagian besar menggunakan prinsip gravity wall, dan beberapa juga menyatu dengan struktur bangunan. Lanjut. Nah, berikut merupakan kesalahan pada tapak, di mana salah satu bagian pada tapak menggunakan retaining wall dengan struktur yang salah, di mana tidak sesuai dengan standar, sehingga retaining wall tidak dapat menahan tanah yang seharusnya bisa ditahan oleh retaining wall ini. Lanjut. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka dibentuklah perencanaan retaining wall pemasangannya pada beberapa titik. Yang pertama, pada sepanjang bibir sungai, pinggiran sungai, di mana retaining wall dipasang dengan tipe bronjong, dengan alasan yang pertama, tipe bronjong memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian pada salah satu retaining wall yang tidak memenuhi standar akan diganti dengan tipe gravity wall untuk keamanan yang lebih baik seperti itu. Terima kasih, mungkin bisa lanjut.
Baik, selanjutnya identitas tapak dan kondisi tapak. Untuk identitas tapak sendiri, Kampung Lengkong Kiai berupa identitas karakter lanskap budaya, yang mana merupakan lanskap pemukiman dengan pola tata ruang Sunda yang berbasis pada sumber daya alam lokal, serta kental akan pengaruh agama Islam. Kenapa kental akan pengaruh agama Islam? Karena dapat dilihat elemen yang memiliki pengaruh karakteristik yang kuat terhadap terbentuknya karakter lanskap budaya Kampung Lengkong Kiai adalah bangunan struktur dan objek yang terdiri atas rumah tradisional, masjid, dan musola, dan pemukiman dengan makam utama yaitu makam Raden Arya Wangsakara, serta aliran sungai dengan orientasi arah kiblat yang unik. Sedangkan untuk kondisi tapak, Kampung Lengkong Kiai terletak di wilayah Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berikut letak secara geografis. Dan batas wilayah Kampung Lengkong Kiai saat ini yaitu sebelah timur berbatasan dengan BSD Boulevard Utara, sebelah barat berbatasan dengan Jalan BSD Raya Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Jakarta Nyanyang School, dan sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cisande. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah aspek biofisik dari Kampung Lengkong Kiai. Yang pertama ada topografi. Kampung Lengkong Kiai memiliki topografi yang berbukit, di mana elevasinya sekitar 20-45 meter di atas permukaan laut. Semakin ke tenggara, kontur akan semakin tinggi. Lalu yang kedua ada geologi dan tanah, di mana Kampung Lengkong Kiai ini termasuk ke dalam bagian satuan batuan endapan permukaan aluvium. Lalu satuan batuan ini terdiri dari lempung, pasir, kerikil, krakal, dan juga bongkahan. Yang ketiga ada aspek iklim, di mana suhu rata-rata Kampung Lengkong Kiai itu sekitar 27,28 derajat Celcius, kelembapannya 79%, curah hujan rata-ratanya 174,60 mm, dan termasuk ke dalam kategori curah hujan yang sedang. Lalu untuk aspek hidrologinya, sumber hidrologi dari kampung ini dari Sungai Cisadane, di mana sumber hidrologi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti pengairan lahan pertanian, pengendali banjir pada musim hujan, serta sumber penghasil ikan dan penghasil pasir untuk bahan bangunan. Dan dulunya Sungai Cisadane ini difungsikan sebagai prasarana lalu lintas orang dan barang. Yang selanjutnya ada tutupan lahan, di mana gambar yang di sebelah atas ini adalah gambar tutupan lahan pada tahun 2004. Bisa terlihat di sini vegetasinya masih sangat rimbun, lalu pemukimannya juga masih sedikit, hanya ada di sebelah timur dan kecil di sebelah barat. Sedangkan pada tahun 2014, vegetasi atau tutupan lahannya ini sudah sangat berkurang, lalu di bagian yang warna orange ini pemukimannya sudah bertambah karena banyak masyarakat yang pindah ke Kampung Lengkong Kiai. Lalu selanjutnya untuk vegetasi, di Kampung Lengkong Kiai ditanam tanaman mentimun, gambas atau oyong, singkong, pisang, dan pepaya. Lalu hasil panen ini dijual kepada penduduk Kampung Lengkong Kiai sendiri. Lalu hutan bambu yang batangnya ini dimanfaatkan penduduk sebagai bahan bangunan untuk membuat alat transportasi dan juga membuat pagar untuk kerajinan rumah tangga. Namun sayangnya populasi bambu yang ada ini sudah sangat berkurang. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan relokasi pemukiman penduduk dari kampung lain ke Kampung Lengkong Kiai, sehingga dilakukan alih fungsi lahan dari hutan bambu menjadi pemukiman. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan untuk tugas kali ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.